Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lodaya, yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf, yang terhormat Wali Murid SD Negeri 02 Lodaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh Ibu Nurul Isa sebagai calon guru penggerak. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga telah di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi yaitu diseminasi budaya positif. Untuk mempercepat acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Pak Hermanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak serta Ibu guru, yang saya cintai ibu-ibu wali murid, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan SD 02 Lodaya dalam rangka diseminasi budaya positif. Kedua kalinya selawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini Bapak Ibu dan Ibu wali murid itu dikumpul dalam rangka diseminasi. Diseminasi ini pun apa ya Bu? Penerapan budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah, yaitu yang akan disampaikan yang pertama itu oleh Ibu Nurul Iza, bahwa Ibu Nurul Iza itu sedang melaksanakan kegiatan diklat calon guru penggerak CGP calon guru penggerak. Mangke Bu Iza badhe matur kali ibu sing arane budaya positif niku napa nggih, mulane dipun pirsani diperpirengaken dan didengarkan, nanti setelah itu diamalkan kali putra putri panjenengan di sekolah maupun di rumah. Jadi saya selaku kepala sekolah mendukung kegiatan budaya positif. Nah, mohon dukungannya, mudah-mudahan dengan nanti diterapkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Iza SD Negeri 02 Lodaya semakin baik, semakin bagus, berprestasi. Kiranya hanya itu saja Bapak Ibu, selamat mengikuti sampai selesai. Sekian saja dari saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Isa. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 02 Lodaya, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 02 Lodaya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali kelas 1 SD Negeri 02 Lodaya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya akan menularkan diseminasi itu bisa juga berarti menularkan budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelum saya kenalkan budaya positif, ada pertanyaan tematik yang akan Bapak Ibu jawab bersama. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Kalau yang hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa betul? Setuju? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misal, yang juara 1 di kelas mendapat hadiah, juara 2 juga sampai juara 3. Apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ya, seandainya tidak ada penghargaan, apakah putra putri panjenengan akan termotivasi untuk belajar juga? Berarti tidak efektif ya, Bu? Iya, memberi penghargaan itu tidak efektif. Dalam jangka lama mungkin anak akan malas belajar karena tidak punya motivasi kalau tidak diberi penghargaan. Apakah budaya positif itu, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah? Nilai-nilai atau keyakinan, misalnya nilai tanggung jawab. Ini konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Ayo Bu, coba yang berpasangan, jenengan kepalkan tangan yang A, yang depan jenengan, melihat yang satu menggenggam tangan. Kemudian Anda bayangkan di kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Kemudian teman sebelah Anda mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda atau digelitik, bahkan menawari uang agar yang ada di kepala tangan Anda itu mau dibuka. Coba jenengan praktekkan dengan teman sebelah jenengan.
berharga. Coba kalau dengan diintimidasi, buka laporan, misalnya yang sebelah jenengan berkata seperti itu, bolehkah? Tidak boleh. Diiming-imingi uang dan nanti tak bayar dengan harga yang besar, tetap jenengan mau atau tidak? Mau atau tidak? Karena bayangan Anda yang di kepala tangan jenengan itu apa, Bu? Yang paling berharga bagi jenengan? Anak ya mungkin ya, yang paling berharga. Ketika ada yang meminta, walaupun itu jahat, dimarahi atau dijoli dengan uang, jenengan pasti tidak mau ya, Bu. Karena itu barang paling berharga bagi jenengan. Itu seperti ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya orang kalau merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, seperti tadi genggaman jenengan dipaksa untuk dibuka. Kalau orang dewasa itu merasa memilih hak untuk memaksa, misalnya memaksa siswa saya agar mematuhi saya, guru memaksa siswa saya, itu ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti tadi jenengan menggenggam, jenengan memiliki kontrol. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah pemikiran jenengan sama dengan pemikiran saya misalnya. Kemudian orang lain dapat mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk kemudian gagal, ada pemaksaan agar Anda mau membuka genggaman, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian stimulus sosmed itu modelnya berpikir menang dan kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti dengan menggenggam tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kemudian disiplin proses itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah cita-cita positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu
tujuan dengan menaikkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ayo Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Satu kali lagi, ayo bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Motivasi perilaku pada manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu contoh motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti tadi ketika siswa diberi penghargaan ketika mendapat ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya belajar dengan giat, saya akan mendapat penghargaan. Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi intrinsik. Itu yang menjadi tujuan disiplin positif. Pada identitas yang gagal dan identitas sukses. Seperti misal di sekolah kan ada penerapan disiplin sekolah. Kadang ada pelanggaran. Misal masuk kelas jam 7, anak terlambat masuk jam 7.15. Biasanya guru kan akan memberi hukuman. Kalau hukuman itu identitas yang gagal. Karena dalam hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya dihukum untuk keliling lapangan sebanyak 5 kali. Itu bagi siswa itu menyakitkan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Bila murid tidak takut lagi melanggar hukuman, sistem itu tidak akan berjalan. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya hukuman itu hanya dapat diterapkan di sekolah. Kalau sudah di rumah, hukuman itu sudah tidak lagi berlaku karena orang tua sudah tidak menerapkan lagi hukuman yang sama. Kemudian pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus, misalnya kamu harus berangkat pagi. Murid atau siswa akan membenci peraturan itu, akan
berakibat negatif kalau hukuman. Ada identitas sukses dari kedisiplinan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu ada pada konsekuensi. Murid atau anak bisa menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapatkan ganti dan murid akan mendapatkan penguatan. Masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian pada konsekuensi membuat anak tidak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya konsekuensinya ketika tidak berangkat pagi, konsekuensinya akan ketinggalan pelajaran jam pagi. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak dan mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman itu, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, anak akan menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi hukuman. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, merasa diasingkan. Kalau kemudian ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi memberi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak akan merefleksi dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sesuatu yang dikerjakan anak, yang dilanggar anak itu ada dasarnya. Mereka punya alasan tertentu dari kesalahannya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Berdasarkan uraian tadi, berikut penjelasan apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa?
hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Satu arah dari gurunya biasanya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat terencana, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat tugas pembedaan hukuman dan konveksi dan konsekuensi. Ada tindakan guru, ini yang masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ibu-ibu bisa baca di layar. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita isi dulu hukuman nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman lagi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Nomor 1 hukuman, yang betul tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta pusat hukuman. Mengganti kertas yang terkonsekuensi. Kemudian tumpahan air konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, itu konsekuensi bukan hukuman. Iya. Kalau hukuman itu tidak setimpal ya dengan hal yang dilakukan, tapi kalau konsekuensi setimpal. Iya. Karena iya sepakat. Ini pelajaran olahraga terlambat 10 menit, mengelilingi lapangan karena pelajaran PCOK, itu konsekuensi. Kayaknya membingungkan ya. Sedikit membingungkan. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu, kalau orang dihukum penghargaannya berarti seolah-olah orang itu tidak bisa melakukannya, sehingga harus dihukum. Penghargaan tidak efektif karena dalam jangka panjang, jika anak itu motivasinya karena penghargaan, jika tidak dihargai maka dia tidak akan belajar giat, misalnya seperti itu. Sehingga penghargaan itu tidak efektif. Pada penghargaan itu merusak hukuman. Misalnya anak yang ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Anak yang tidak ranking bagaimana perasaannya? Ya merasa iri. Yang dapat ranking mereka senang, tapi kalau yang tidak dapat ranking mereka tidak senang ya, karena tidak diberi, misalnya diberi hadiah. Ada kecemburuan sosial. Oh, ada
kecemburuan sosial di situ. Iya betul. Sehingga penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sehingga ketika tidak dihargai, mereka tidak lagi berkreativitas. Penjelasannya mungkin seperti itu. Bentuk program kebajikan atau memberi apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian dan beri pengakuan secara konsisten dan fokusnya pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pada pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Situasinya pada saat itu kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Pada situasi kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pembukanya terima kasih untuk bantuannya. Nilai kebajikannya di situ rasa tanggung jawab. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini contohnya pada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Motivasi yang dari dalam diri, keyakinan-keyakinan yang ada pada diri seseorang itu akan menggerakkan ketimbang mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sehingga perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dalam satu arah, sedangkan pada keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Pada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, misal kita membuat keyakinan kelas di kelas 1, mempersilahkan warga siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati dulu. Kemudian semua masukan dicatat. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian meninjau dan menyetujui dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ini kelas 1 kebetulan sudah membuat keyakinan kelas. Di antaranya datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar dengan aktif dan tertib, membuang sampah
pada tempatnya dan bermain di halaman sekolah. Itu diantaranya keyakinan kelas 1. Kita lihat diagram, ada diagram lingkaran. Bisa kita lihat ada peraturan kelas di tengah-tengah. Dari peraturan kelas membentuk keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, pada lingkaran berikutnya membentuk lingkungan positif. Dari peraturan, keyakinan, lingkungan, dan lingkungan positif terbentuklah budaya positif di sekolah. Coba untuk memperjelas pemahaman tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ini sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Coba jangan lihat, selalu kembalikan. Bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Mengembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung jawab. Iya, keyakinan kelasnya bertanggung jawab, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan saling menghormati. Iya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Menghargai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ketertiban. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya kira-kira apa, Bu? Budaya antri. Menghormati orang lain. Iya, betul. Kemudian menggunakan masker. Ini kaitannya ya dengan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya apa, Bu? Keselamatan. Coba kita lihat jawabannya. Yang pertama, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Iya, bersabar, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Lima, posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses. Yang terakhir, identitas berhasil atau sukses. Guru yang satu menghindari hukuman, menghukum. Guru berkata, menghardik, menunjukkan jari, menyakiti, menyindir. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru membuat orang merasa bersalah, itu mengatakan misalnya sebenarnya ibu kecewa. Kemudian posisi guru sebagai teman memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Pada guru dengan posisi pemantau, guru akan menghitung dan mengukur, berarti guru menggunakan data. Kemudian pada posisi kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan pernyataan. Misalnya pada penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu posisi penghukum. Pada guru membuat rasa bersalah, misalnya guru mengeluarkan kalimat yang kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo lakukan ini demi ibu.
kamu tidak bisa, kemudian pada pemantau, apa peraturannya? Pada posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya pada penghukum membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian pada pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Sebagai kalau posisi guru sebagai teman, hasilnya ada ketergantungan. Kalau pada pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau posisi guru sebagai manajer, hasilnya anak akan menguatkan pribadinya. Motivasinya kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, guru akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Kemudian pada pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan ini yang paling baik, guru sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau yang membuat orang bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Pada guru pengurus sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begini. Kemudian pada pemantau, murid akan berkata dengan banyak, saya harus peduli berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian pada identitas manajer guru sebagai manajer, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Posisi gurunya. Kira-kira sebagai apa? Saya kecewa sekali sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian ada pernyataan yang kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini posisi guru sebagai apa? Kira-kira kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi pemantau dibalik lagi dulu dan juga pemantau. Apa ya? Iya. Bersalah. Ayo lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh, ini yang pemantau. Ini yang pemantau. Ya. Merasa Kemudian, bersalah. bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Oh, merasa bersalah. Apa penghukum? Penghukum. Kita lihat jawabannya. Betul semua ya, Bu? Bagus. Kita akan lihat kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih, sayang, dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Coba kita baca. Kemudian ibu mencari, ini termasuk kebutuhan dasar apa dalam pernyataan ini? Aku senang. Yang pertama, aku senang
guru seru. Ini kira-kira kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira Kasih sayang. kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ini penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira ini kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan. Kebebasan. Sekarang kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar pada manusia. Sehingga ketika anak, misalnya Anda ada salah satu murid Anda yang melakukan sesuatu yang membuat Anda marah, Anda akan menghubungkan itu dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya ada di kelas saya anak yang agak dia suka meminta makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi anak itu? Jika pertanyaannya dia meminta makanan ke teman karena lapar, dia memenuhi kebutuhan dasar apa, Bu? Bertahan hidup. Iya. Iya, bertahan hidup ya. Iya, bertahan hidup. Iya. Kalau dia meminta makanan agar dia mendapat perhatian dari teman yang bawa makanan itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia Kasih penuhi? sayang. Kasih sayang. Kemudian ketika dia meminta makanan dari anak itu, sebenarnya sudah kenyang, terus melihat temannya itu marah mengejar-ngejar, kamu selalu minta makanan ke saya, itu kira-kira pemenuhan kebutuhan apa, Bu? Penguasaan. Apa kemenangan? Kesenangan. Mungkin kesenangan, itu maksudnya kesenangan. Dia akan merasa senang kalau temannya itu merasa marah kemudian mengejar-ngejar dia. Karena dunia anak kan dunia bermain dan kesenangan itu. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Pada saat anak melanggar kesepakatan kelas, kita tidak serta-merta menghukum mereka. Kita akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Misalnya pada pernyataan menstabilkan identitas, sepertinya orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, pernyataan pada validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang menanyakan keyakinan, pernyataannya misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam contohnya kemarin kasus anak yang memarahi temannya gara-gara ulangannya sering dicontek. Ini contohnya. Ibu bisa melihat.
sebentar lagi ya sayang ya. Nanti nunggu tukang fotonya datang. Ayo. Nanti sayang ya, nanti ya, sebentar lagi ya sayang ya. Berapa banyak ini Bu? Bismillah. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik, Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu telah berbuat baik terhadap diri kamu sendiri? Itu masuk dalam stabilitas identitas. Kemudian validasi kebutuhan itu membantu murid mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need kebutuhan. Apakah itu power, freedom, kebebasan, kasih sayang, kebebasan atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu masuk dalam validasi kebutuhan. Kemudian pada menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang dipercaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Demikian diseminasi budaya positif dari saya. Nah, kita akan menyanyikan kembali, mengingatkan kembali profil pelajar Pancasila yang diyakini sebagai budaya positif bagi anak-anak sekolah. Ayo kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tentang yang mandiri tapi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri dan bernalar kritis. Pintar. Demikian diseminasi dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.